Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok paragraf muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apakah anak-anak masih ingat apa itu ide pokok? Ya, benar. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nama-nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif. Jika letak kalimat utamanya di awal paragraf. Paragraf induktif. Jika kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan paragraf campuran. Jika kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Sebuah paragraf terdiri dari ide atau gagasan pokok ditambah kalimat-kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Supaya anak-anak lebih mengerti, kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembang dari paragraf tersebut adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, supaya lebih paham lagi, perhatikan contoh yang kedua. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Dan kalimat pengembangnya adalah pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, dari kalimat utama dan kalimat pengembang tersebut, kita dapat menentukan bahwa ide pokoknya adalah otot disebut alat gerak aktif. Cara menentukan ide pokok paragraf. 1. Bacalah tulisan yang ada di paragraf. 2. Menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, barulah kita bisa menentukan ide pokok paragraf. Nah, tugas anak-anak adalah tentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf berikut.
Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan.